persoalan kesulitan boleh datang Tuhan, tapi kami bersyukur karena kasih setiamu selama-lamanya, keajaiban dan kebaikan untuk selama-lamanya. Berfirman bagi kami Tuhan, berbicara Engkau secara pribadi, selidiki hati kami dan berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan melayani dengan pengurapan dari surga, Kau tuntun dia, supaya kami boleh memahami firman-Mu, bahkan lebih dari itu kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Berfirman Kau Tuhan, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya Kau siap memberkati kami. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan ajaib luar biasa buat kita. Buka Alkitab kita, kalau saudara bawa Alkitab, buka dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-8. Di layar juga sudah disediakan bagi kita 1 Tesalonika 5 pasal yang ke-8. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama satu ayat di atas. 1, 2, 3. Tetapi kita menceritakan iman atas dan berpertemuan harapan keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 8 itu isinya tetapi, saya baca ya, ayatnya sepertinya salah. Kita baca di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Betul ya? Bapak Ibu bawa kita enggak? Ini kelemahannya kalau kita ikuti di layar ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi yang membawa kita baca, yuk keras. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudara-saudara. Rupanya sejak dulu, bahkan sampai hari ini, mengucap syukur dan berterima kasih itu adalah barang yang langka. Orang jarang sekali, dari dulu rupanya sampai sekarang, orang jarang bisa mudah mengapresiasi orang, mudah menghargai, mudah berterima kasih. 1860, ini cerita yang sangat lama. Ada seorang anak Tuhan bernama Edward Spencer. Dia tinggal di Illinois 1860. Dia seorang anak Tuhan yang baik. Dia masuk sekolah Alkitab di Illinois untuk melayani Tuhan. Dia belajar mulai berhubungan dengan orang lain gitu ya, kontak dengan orang lain, menceritakan Alkitab kepada orang-orang. Satu hari dia ada di sebuah perahu di danau Michigan. Waktu itu udara sangat dingin, sedang musim dingin saat itu. Entah kenapa saudara-saudara, perahu yang ditumpangi mereka itu mengalami kebocoran, dan akhirnya perahu yang di tengah danau itu akan masuk ke dalam danau, akan tenggelam. Orang-orang panik, orang-orang berlompatan keluar menyelamatkan diri. Udara sangat dingin dan air danau itu begitu beku, saudara-saudara. Banyak orang berteriak minta tolong. Edward Spencer ini, dia rupanya pintar berenang, saudara-saudara. Ya, dia itu cukup, artinya dia bisa berenang lah. Waktu dia masuk ke air itu, dia lihat orang-orang pada berteriak minta tolong di tengah air yang dingin. Dia tolong orang. Kalau nolong orang rupanya agak mudah loh. Kelihatannya nolong orang tenggelam itu nggak mudah ya. Saudara pernah ngelam nggak sih di sungai? Saya masa kecil saya itu di Jakarta berenangnya di kali. Kalinya itu terbuka. Jadi itu semacam seleksi. Siapa yang bisa bertahan hidup ya hiduplah. Kalau yang mati matilah. Jadi kita tuh nggak ada yang nggak belajar berenang, nggak ada yang mati. Pokoknya lu berenang, lu bisa ngambang ya lu hidup, lu ngerti ya. Itu di Jakarta zaman dulu. Nah, waktu saya bisa membayangkan waktu teman tenggelam, saya coba tolong dia, itu dia malah merangkul kita. Jadi itu susah ya. Saya nggak tahu kenapa, bagaimana Edward Spencer ini bisa tolong orang, bisa selamatkan orang dari danau itu lalu ke pinggir. 1 orang ditolong, 2 orang ditolong, bukan cuma 2 orang, tapi sampai 17 orang itu ditolong dia. Udara dingin, air yang begitu beku. Rupanya saudara-saudara, karena pertolongannya yang dia lakukan kepada orang ini,
Dia harus masuk rumah sakit. Tubuhnya begitu sakit. Ketika diperiksa rupanya ada permanent damage untuk kesehatannya. Dia total mengalami kerusakan yang permanen. Beberapa tahun kemudian dia meninggal dunia. Waktu dimakamkan, rupanya didapati waktu pemakaman Edward Spencer itu tidak seorang pun dari 17 orang yang diselamatkan itu datang untuk menghadiri atau mengucapkan terima kasih. 1860, kejadian yang sangat lama. Saudara-saudara, ini kenyataan di dunia ini. Seringkali berterima kasih, mengucap syukur dari dulu hingga sekarang rupanya merupakan barang yang langka. Memasuki Thanksgiving yang akan sebentar kita hadapi, firman Tuhan juga mau mengajak kita bagaimana kita bersikap untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengucapkan terima kasih terlebih kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 tadi berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, 3 hal yang akan kita pelajari pagi hari ini dari satu ayat yang kita baca. Yang pertama, saudara, mengucap syukur. Saudara-saudara, mengucap syukur ini kita akan kaget kalau pembicaraan kita direkam. Kalau pembicaraan pembicaraan manusia ini direkam dan diperdengarkan kembali, kita akan kaget. Anak-anak biasanya akan mengeluh tentang sekolahnya, mengeluh tentang PR, tentang homework. Ibu-ibu akan mengeluh tentang tugasnya yang berat, jemputin anak-anak dari sekolah. Harga-harga kebutuhan pokok sekarang kok pada mahal, sembako mahal. Akan ngeluh bapak-bapak pulang kerja, ngeluh kerjaan semakin berat, bos semakin ngasih beban banyak tapi gaji nggak naik-naik. Kalau saudara dengar, ya kalau diulang kembali, kita akan kaget bahwa banyak dalam kehidupan kita ini berisi keluhan-keluhan dan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang terus terjadi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tapi firman Tuhan mau mengajak kita, saudara-saudara, untuk mengucap syukur. Apapun keadaanmu sekarang, firman Tuhan mau mengajak kita mengucap syukur, kata firman Tuhan. Mengucap syukurlah, ini bagian yang pertama. Mengucap syukurlah meskipun tidak mudah, tapi mengucap syukurlah. Jangan tunggu suasana menjadi baik baru Anda bisa mengucap syukur. Tapi mengucap syukurlah, maka hatimu akan Tuhan buat sedemikian rupa menjadi baik. Kalau Tuhan tidak mengubahkan keadaan, Tuhan akan mengubahkan hatimu. Tuhan akan memberkati hatimu untuk bisa mengatasi keadaan yang kau hadapi ketika kita mengucap syukur. Kebanyakan si manusia gampang mengarah ya, mudah emosi, mudah marah, mudah mengeluh. Tapi Alkitab mau mengatakan kepada kita bagian yang pertama dari firman Tuhan, biarlah kita mengucap syukur. Kalau dengar cerita Ibu Luz, sepertinya tinggal di Istana Emas, tapi dia juga nggak bisa kemana-mana. Akhirnya menurut dia Istana Emas jadi apa tadi kan? Jadi neraka ya, jangan serem-serem banget lah. Jadi penjara, seperti dalam penjara. Tinggal di rumah, tinggal di tempat anak. Maksudnya anak itu baik supaya orang tua yang sudah senior tinggal di rumahnya, tapi juga nggak rasa. Tapi saudara-saudara, ketika saya beberapa kali lah telepon gitu, dia bagaimana keadaan, betul yang dia selalu bilang baik lah Pak, baik dia bilang. Jadi dia nggak bilang dia sakit, dia nggak bilang dia mengeluh, dia bilang baik. Ya, setelah ngobrol-ngobrol ya baru ketahuan keluar juga begini begitu, baru berdoa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah bisa datang, kesulitan bisa datang, tapi mengucap syukur dulu. Kita nggak ngerti saudara-saudara kenapa masalah itu terjadi, kenapa saya involved dalam masalah itu, saya nggak ngerti. Tapi satu hal yang saudara ketahui, jangan kau lupa bahwa Tuhan baik buatmu. Kau tahu itu, bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidupmu. Engkau tahu itu, jangan ganti dengan sesuatu yang kau tidak tahu. Engkau tidak tahu kenapa saya harus alami ini. Engkau tidak tahu kenapa saya harus sakit dengan sakit ini. Kau mungkin nggak tahu. Engkau nggak ngerti kenapa ini terjadi, tapi naikkanlah syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihimu. Itulah kita katakan, Tuhan tahu dan Tuhan punya rencana yang baik dalam hidupmu. Itu kata firman
Jadi mulailah dengan mengucap syukur. Saudara-saudara, luar biasa kalau gereja Tuhan, anak-anak Tuhan mulai bisa mengucap syukur, adalah kehidupan yang indah. Saudara bisa bayangkan, kalau satu dengan yang lain ngedumel, di sini ngedumel, di sana ngedumel, yang di belakang ngedumel, itu pendeta bisa mati muda. Belum sampai umurnya 50 dia sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis perkara. Karena apa? Kehidupan kita selalu mengomel itu ini loh, apa namanya? Seperti penyakit menular. Seperti penyakit menular. Kalau saudara dekat dengan saya yang sedang ngomel-ngomel, yang sedang mengeluh, Anda cenderung akan ikut dengan saya. Anda akan cenderung ikut dengan saya. Saya pernah ceritakan satu hari ada seorang pria yang mau bunuh diri. Dia di jembatan, dia bunuh diri. Dia teriak, jangan coba-coba dekati saya mau lompat. Jangan dekati saya. Orang jangan lompat. Ini di Amerika. Kalau di Indonesia lompat aja loh, rakyatnya sudah kebanyakan. Katanya kalau di Indonesia gitu lompat aja biar mengurangi katanya. Ini di Amerika settingannya. Jangan lompat. Tiba-tiba ada pemadam kebakaran. Kalau saya pertama dia berhasil merayap gitu seperti Spiderman gitu deketin dia. Jangan mendekat, saya akan lompat. Tahu ya, sering gitu kan kalau lalu dia mendekat. Sahabatku tenang. Ceritakan apa masalahmu. Dia cerita. Betapa hidupnya berat. Betapa dia ditinggalkan oleh istrinya meninggalkan dia, penyakit yang dialami tidak sembuh-sembuh. Dia cerita betapa sulitnya masalahnya, betapa beratnya hidup ini. Waktu dia selesai menceritakan, saudara sudah tahu yang lompat itu jadi 2 orang. Firefighter dalam sebuah, karena dia terbawa dengan cerita iya berat banget hidup ini ya. The life is not fair, kehidupan ini nggak adil, kehidupan ini jahat. Oh iya berat sekali. Akhirnya yang bunuh diri bukan cuma satu. Jadi petugas firefighter pun betapa omongan negatif itu mempengaruhi. Saudara jangan ngomong yang negatif sama orang. Kalau kau tidak bisa bicara yang positif, nggak usah ngomong. Jangan bicara yang negatif sama orang. Ada orang sakit jangan bilang wah kalau sakit kayak gini bahaya nih. Nggak akan mati. Wah ini kacau. Kalau kau tidak bisa berbicara yang baik, harus bicara firman Tuhan, harus mengucap syukur. Harusnya kita katakan ini, mengucap syukur bro, mengucap syukur sister. Kenapa? Karena Tuhan ajaib. Engkau memang kita nggak mampu. Mungkin decision dokter begini dan begitu, tapi firman Tuhan genap, tidak ada yang sukar bagi dia. Itu omongan yang benar. Kalau engkau tidak bisa ngomong begitu, paling tidak engkau diam. Jangan bicara ngawur. Itu maksud saya. Itu mempengaruhi orang. Kalau engkau tidak bisa mengucap syukur di tengah kesusahanmu, diam. Karena engkau akan mempengaruhi orang dan orang akan menjadi berlaku buruk, lebih buruk dari yang sebelumnya. Itu maksud saya. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika mengucap syukur. Engkau mungkin nggak tahu bagaimana ujungnya masalah ini Tuhan. Engkau mungkin nggak tahu, tapi kalau engkau mengucap syukur kata firman Tuhan, Tuhanlah yang berperkara atas hidupmu. Manusia terbatas, kemampuan dokter terbatas, teknologi kesehatan ini paling hebat, saudara-saudara. Dalam sejarah belum pernah ditemukan vaksin dalam waktu setahun. Menurut catatan kesehatan, ini katanya rekor. Biasanya orang harus temukan cukup lama baru dapat vaksin. Tapi ini bisa, menurut saya teknologi kesehatan sudah begitu bagus, sudah begitu hebat. Tapi lebih dari itu, mengatasi dari semua itu adalah kuasa Tuhan. Ketika seseorang datang bersyukur kepada Tuhan, dia akan menerima pertolongan dari Tuhan. Ketika kita datang bersyukur kepada Tuhan, kita akan menerima pertolongan dari Tuhan. Cuma poin yang pertama, mengucap syukurlah. Saya tidak tahu apa persoalanmu saat ini. Engkau datang dengan pergumulanmu kepada Tuhan, Tuhan mengerti, tapi ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat, saya tidak bisa garanti apa-apa, tapi firman Tuhan bilang, ketika orang berseru merendahkan diri datang kepadaku, maka berkat-Ku akan kucurahkan itu firman Tuhan. Saudara, yang pertama, biarlah kita datang kepada Tuhan, memasuki masa-masa Thanksgiving saat ini. Biarlah kita melihat ke dalam diri kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada seorang wanita African American tahun 1950. Dia tinggal di sebuah state yang bernama Virginia.
Kisah hidupnya cukup sedih ya, kalau diceritakan cukup sedih. Dia baru menikah, punya anak 3, masih muda pasangan suami istri ini. Anaknya 3-tiganya perempuan, masih kecil-kecil, suaminya meninggal dunia. Meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil dan masa depan yang tidak jelas. Di Virginia dia pernah dilatih untuk menjadi guru. Tapi waktu dia pindah state ke Philadelphia, rupanya dia nggak cukup qualified untuk bisa mengajar sekolah di Philadelphia 1950. Anna Anderson nama wanita itu. Lalu bagaimana untuk menghidupi ketiga anaknya, katanya. Akhirnya ketika dia melamar ke sekolah, dia bilang, kamu tidak qualified untuk mengajar di state ini. Gak ada pilihan lain. Akhirnya dia ambil cucian. Ada orang-orang tetangganya, bajunya diambil, dicucikan di laundry nama dia. Disetrika. Ada di sebelah rumahnya, gak jauh dari rumahnya ada supermarket. Begitu dia tawarkan diri, boleh gak saya cleaning supermarketmu setiap malam. Dia gosok itu lantai supermarket, dia kerjakan. Seorang ibu harus menghidupi 3 orang anaknya. Tapi yang luar biasa, dia bilang begini, aku tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Kalau sebuah pintu tertutup, aku tahu Tuhan akan sediakan yang lain. Itu dia bilang begitu. Lalu dia katakan begini, ketika aku percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam jalan-jalanku, aku percaya aku akan dituntun oleh Tuhan. Dia besarkan anaknya dengan firman Tuhan. Dia ajar anaknya untuk bergantung sama Tuhan. Dia ajar anaknya untuk mengucap syukur meskipun pahit kehidupan yang dialami. Satu ketika, anak pertamanya itu bertumbuh remaja dan pandai nyanyi. Seperti siapa tadi anak remaja kita? Dia pintar nyanyi. Hebat sekali anak pertamanya. Bahkan dia ikut lomba. Wah, mamanya setuju. Mamanya gembira dengan prestasi anak pertamanya ini. Dia doakan kredit dikembalikan kepada Tuhan. Pujian itu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menolong, memberkati anak. Sampai suatu ketika anak itu bisa konser di tahun 1955. Ada sebuah konser yang besar di New York City yang bernama Metropolitan Opera di kota New York. Itu adalah tempat konser terbesar sedunia, dan anaknya punya kesempatan untuk konser di sana. Waktu selesai menyaksikan konser itu, wartawan tanya sama si ibu ini, bagaimana perasaanmu ketika engkau selesai menyaksikan pertunjukan dari anakmu di opera yang hebat ini? Apa kata ibunya? Aku naikkan syukur kepada Tuhan. Dengan sungguh, enggak bercanda, enggak basa-basi, dia bilang, aku kembalikan syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, daripada meratapi hidupnya yang kurang, daripada meratapi hidupnya yang serba terbatas, dia gunakan apa yang ada, dia syukuri apa yang ada, dan dia kerjakan untuk Tuhan. Dia tidak mengeluh meskipun dia sebenarnya punya pilihan untuk mengeluh. Kenapa Tuhan ambil suamiku begitu cepat? Kenapa aku ditinggal dengan tanpa uang dan sebagainya? Dia punya pilihan untuk mengeluh. Tapi daripada dia mengeluh apa yang tidak dia punyai, dia bersyukur dengan apa yang dia punya. Dia bersyukur dia punya 3 anak. Dia bersyukur dia punya pekerjaan meskipun itu berat. Dia bersyukur dia punya Tuhan yang hidup. Dan apa yang dia punya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Didoakan, digumuli tidak mudah. Tapi pada akhirnya dia dibawa ke National Opera terbesar di New York, dan dia menjadi begitu terkenal putrinya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari bagian ini. Jangan mengeluh dengan apa yang engkau tidak punya. Jangan kita menjadi susah karena apa yang tidak kita punya. Tapi syukurilah apa yang kita punya. Syukurilah apa yang ada padamu. Dan yang ada padamu itu engkau persembahkan kepada Tuhan. Dan itu akan mengerjakan kebaikan bagi kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang pertama dalam 1 Tesalonika ini dikatakan mengucap syukurlah. Yang kedua, saudara-saudara, itu berbicara tentang dalam segala hal. Kalau kantong lagi berisi, kita gampang mengucap syukur. Seorang teman saya bilang begini sama saya,
Badan ini rasanya kepingin vacation, tapi dompet ini rasanya kepingin tinggal di rumah aja. Oh, saya ngerti, berarti lagi bokeh gitu kan. Kalau lagi nggak punya uang, kita gampang bersyukur. Orang-orang dunia ya, ini orang dunia. Tapi saya tahu orang Kristen, apalagi jemaat ALBC, ada uang atau tidak ada uang tetap senyum. Amin. Ada yang bilang begini, Pak, ada uang atau tidak ada uang, saya tetap bernapas. Ya betul. Masa nggak ada uang kamu bisa bernapas? Tapi saudara-saudara, gini maksud saya. Jangan sampai senyum kita sumringah karena duit kita banyak, tapi senyum itu hilang ketika kita nggak punya uang. Betul? Ada yang ketawa-tawa sambil tergoncang-goncang badannya. Kalau dompet lagi tebel, saudara, kita manusia kecenderungannya gampang senyum. Shalom. Apa kabar Pak Pendeta? Sudah makan belum Pak? Belum. Kasihan belum. Kita gampang. Karena uang ada, senyum melebar. Tapi ketika kita nggak punya uang, jangan sampai orang tahu keadaan kita dari penampilan kita. Wah, dia kelihatannya diem-diem aja, wajahnya buta, pasti lagi bokeh. Gua nggak mau deket-deket sama dia, takut diutangin. Saudara, engkau punya uang atau tidak? Mengucap syukur, kata firman Tuhan. Orang sih seenaknya aja karena bicara, Pak, memang uang itu nggak bisa dibawa mati. Tapi kan Pak, kalau nggak punya uang rasanya mau mati. Saya nggak tahu saudara pegang yang mana. Tapi saya mau menawarkan firman Tuhan. Apapun yang kau alami, dompetmu tebal atau kosong, mengucap syukurlah, amin. Mulai dulu dengan mengucap syukur. Karena itu supaya dompetmu penuh baru kau mengucap syukur. Mulailah dulu dengan mengucap syukur. Kenapa? Karena kau menghargai Tuhan. Karena kau tahu hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Kesusahan boleh datang, uang boleh berkurang, dompetmu boleh kempes, tapi Tuhan berkuasa memelihara hidupmu. Ucapkan syukur sama Tuhan. Saudara-saudara, di segala hal itu artinya begini, saudara-saudara. Segala hal itu, segala situasi, apapun keadaanmu, apapun perasaanmu, apapun yang sedang engkau hadapi, mengucap syukurlah dalam semuanya itu. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sedang ada dalam pergumulan saat ini, mulailah lakukan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang bekerja buat hidupmu. Karena firman Tuhan berkuasa. Dia mampu mengerjakan buat kita apa yang kita perlu. Mulailah dengan syukur dalam segala hal. Waktu adiknya Roy, Bu Gembala, adiknya meninggal dunia di Indonesia, kita tahu dia sakit. Saya pagi-pagi sedang dalam perjalanan. Waktu itu saya masih bantu pendeta Adventist main musik. Bapak Ibu tahu ya, kalau Bapak Ibu makan belum selesai saya tinggal lari. Kalau ikut ya. Jadi satu hari saya dari rumah mau ke tempat, mau hari Sabtu mau latihan di IGMC. Kita tahu tulang, kami manggilnya tulang, anak-anak kami itu panggil dia tulang, paman, adiknya Roy laki-laki. Kita panggil paman gitu, tulang. Tiba-tiba ada telepon dari Indonesia, saya lagi di tengah jalan di freeway, tulang sudah meninggal. Saya nyetir, istri yang angkat telepon, dia nangis sejadi-jadinya, itu adik paling kecil. Dia nangis sejadi-jadinya, sepanjang freeway itu jadi, tadinya ketawa-tawa girang gitu di freeway, jadi sunyi senyap, kayak malam kudus. Semua diam, hanya kedengaran isak tangis istri. Saya juga nggak bisa buat banyak karena saya harus nyetir gitu ya. Di tengah jalan dia saya ngomong begini, oke sayang, dia tugas song leader hari itu mau latihan, pimpin song leader, latihan Sabtu berminggu. Oke sayang, kira-kira gimana ya? Apa kita cari song leader yang lain? Karena saya tahu dia sedang sedih. Dia masih diam. Di pikiran saya, mungkin saya akan minta Sherly, kalau saudara kenal saya akan minta Joyce atau siapa lah yang pemusik di sana yang memang di bawah saya. Waktu itu saya koordinator musik mereka. Apa saya hubungi dia, hubungi ini, saya bilang begitu. Pas waktu sampai dia cuma tarik nafas begitu, dia bilang enggak usah. Biar saya selesaikan tugas pelayanan di sana. Saya tahu itu nggak mudah. Ya. Menerima kenyataan adiknya harus pergi, lalu dia bertugas melayani. Sebenarnya dia bisa excuse, dan saya akan sangat mengerti. Dan saya tahu gembala senior dari Adventist pun dia akan mengerti. Kalau dia bilang Pak, ganti soalnya dia pasti ngerti.
cuma bilang, Tuhan terima kasih, Engkau mengajar kami bisa mengucap syukur dalam segala hal. Air mata bisa mengalir, hati bisa remuk, tapi tugas pelayanan tetap diemban. Saya mau mengatakan kepada saudara, mungkin engkau sulit, mungkin masalahmu berat, tapi mulailah dengan mengucap syukur, karena Tuhan lah yang akan memberi kekuatan kepadamu. Tuhan lah yang akan memberi kekuatan kepadamu. Suatu ketika, kisah ini di abad 17. Pak Pendeta, kenapa sih kalau cerita abad-abad yang lalu ya itu? Kalau abad sekarang itu saudara ketawa-ketawa mulu. Kalau ini kan serius. Abad 17 ada seorang yang bernama Martin Luther. Dia tinggal di Jerman. 30 tahun dia melayani di sana di abad 17 itu, dan suasana Eropa sedang perang dan ada satu wabah yang mematikan. Mungkin seperti COVID ya. Nggak tahu disebutkan apa waktu itu. Wabah itu sangat mematikan dan keadaan perang. Martin Luther ini dia melayani Tuhan dengan setia. Saudara-saudara, di tengah situasi perang dan wabah penyakit yang ganas yang saya katakan tadi, dalam 1 tahun dia harus memakamkan 4.000 orang. Saya belum banyak memakamkan orang ya, tapi Tuhan yang kasih lah kesempatan kita melayani pemakaman itu cukup banyak lah. Kira-kira ada 10 mungkin yang sudah mati di tangan saya, bukan saya bunuh ya. Makanya ada 10 orang yang saya layani dalam pemakaman gitu, ngerti maksud saya. Tapi dia 4.000 dalam setahun. Saking begitu buruknya keadaan saat itu. Mereka seringkali kekurangan makanan karena nggak ada makanan, sakit penyakit sedang mewabah. Seringkali dan acap kali mereka tidur tanpa makan. Menurut buku yang menceritakan itu, begitu sulitnya keadaan itu. Tapi saudara-saudara, meskipun demikian, meskipun dia mengalami semua itu, dia tetap memilih untuk beriman kepada Tuhan. Imannya tetap kuat. Dia selalu mengucap syukur. Curahan rasa syukurnya itu dituliskan dalam sebuah lagu yang berjudul Sekarang Beri Syukur, Hidung Jemaat 287. Tahu lagu itu? Kalau ada Grace, dia tahu. Grace itu paling jago lagu-lagu kidung. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan. Betul? Nah, saya tidak hidup di zaman ini, jadi saya nggak hafal dengan lagu ini. Tapi ini lagu kidung jemaat yang dinyanyikan gereja di segala abad dan dinyanyikan sampai hari ini. Ini adalah tulisan Martin Luther dari pengalaman kehidupannya. Sekarang ku beri syukur kepada Tuhan, hai hati, mulut dan tangan. Dia perintahkan kepada hatinya, mulutnya, tangannya untuk memuji Tuhan. Meskipun saat itu keadaan begitu buruk, tapi dia diajar Tuhan untuk menyerahkan hidupnya, percaya, bersyukur terus kepada Tuhan. Dia ciptakan sebuah lagu dan lagu itu abadi. Hari ini menyanyikan dari tenang. Saudara-saudara terkasih dalam segala hal. Jadi mengucap syukur bukan karena kita ada uang, mengucap syukur bukan karena saudara dapat promosi, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Saudara lagi nggak kerja saat ini, lagi nunggu kerja, mengucap syukur. Saudara mungkin belum naik gajinya, ya mengucap syukur. Gajinya belum naik, mengucap syukur. Ada yang nengok ke saya, dia mengucap syukur saja. Semua yang terjadi dalam kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Dalam segala hal kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tidak mudah, tapi saudara lakukan. Pasti Tuhan akan memampukan saudara. Tuhan akan memampukan kita. Yang terakhir, apa yang kita pelajari dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga, saudara-saudara, ini adalah hal yang dikehendaki Allah. Yang ketiga ini dikehendaki Allah. Latar belakang 1 Tesalonika 5 itu begini, saudara-saudara. Waktu gereja ini didirikan oleh Paulus. Waktu Paulus datang ke sana, dia mendirikan gereja itu. Tapi nggak tinggal lama, karena Paulus dimusuhin. Orang-orang Yahudi yang bertobat itu menjadi murid-murid, menjadi jemaat di Tesalonika. Tapi orang Yahudi lainnya sangat marah dan terjadilah penganiayaan. Abad-abad itu, saudara-saudara, kekristenan dianggap bidah, dianggap sesat. Orang yang percaya Yesus dibunuh. Jadi Rasul Paulus harus pergi dari Tesalonika, padahal jemaat itu baru dibangun nggak lebih dari setahun menurut catatan sejarah. Nggak lebih dari 1 tahun dia tinggal di sana, dia harus pergi melarikan diri karena dianiaya sedemikian rupa. Nah, surat Rasul Paulus ini mau
memberikan semangat kepada jemaat. Betapa aku bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sanggup menghadapi persoalan yang Engkau hadapi. Penganiayaan yang gak mudah, saudara-saudara. Kita di Amerika ini cukup mudah, kita bisa beribadah dengan mudah. Tapi pada saat itu, pada saat kekristenan baru bertumbuh, itu dimusuhin. Di mana ada kekristenan itu dicari, ditangkap, dipenjara. Kehidupan yang tidak nyaman. Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika betapa dia bersyukur kepada Tuhan karena jemaat ini dikuatkan Tuhan. Meskipun penderitaan ada, mereka nggak mundur. Itu kan hal yang hebat. Meskipun kesusahan ada, dia nggak mundur. Meskipun ada persoalan, dia nggak mundur. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, yang ketiga, mengucap syukur itu adalah hal yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan itu menghendaki kita mengucap syukur. Saudara-saudara, hendaklah kita menjadikan gaya hidup kita sehari-hari mengucap syukur. Tindakan yang terus-menerus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada orang yang bilang begini, arti mengucap syukur yang sederhana itu begini. Arti mengucap syukur yang sederhana, memuji Tuhan di tengah badai, seperti kita memuji Tuhan di tengah rainbow, langit. Jadi sama. Ada badai atau ada rainbow, pujian kita tetap untuk Tuhan. Amin, saudara-saudara, untuk Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, Mazmur 106 ayat 1 bilang begini, mengucap syukur itu menunjukkan, memanifestasikan iman kita. Kalau engkau belum bisa mengucap syukur, ada kemungkinan engkau belum kenal Tuhan secara benar. Kenapa? Karena kalau kita mengucap syukur, kita mampu mengucap syukur, maka ucapan syukur itu memanifestasikan atau menyatakan iman kita. Sederhana. Orang Kristen yang punya iman teguh itu dilihat dari kehidupannya, mengucap syukur atau tidak. Itu yang Tuhan mau. Itu gak mudah mungkin hidupmu, tidak mudah mungkin pergumulanmu, tapi engkau bisa mengucap syukur, engkau punya iman yang teguh. Itu firman Tuhan. Saudara-saudara, mengucap syukur juga itu memuliakan Allah. Mengucap syukur juga adalah memuliakan Allah. Kita tahu berterima kasih berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri. Ini namanya kita mengerti dan menghargai kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karenanya saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua, jemaat Tuhan pagi hari ini, mari mengucap syukur. Penuhi harimu dengan syukur. Ketika engkau bangun pagi, di WhatsApp grup sudah ada selamat pagi saudara-saudara, ada yang ngomong begitu. Renungan kita, lalu kita baca firman Tuhan, kita baca renungan, kita naikkan pujian, kita berdoa syafaat. Saudara-saudara, hal yang sederhana yang engkau lakukan itulah yang akan menguatkan kita dan memberkati kita. Ketika kita bersyukur tiap-tiap hari kepada Tuhan. Ada seorang yang bernama Isaac Walton, dia bilang begini, Tuhan itu cuma punya tempat kediaman. Pertama di sorga, yang kedua di hati orang yang tahu mengucap syukur. Amin, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Puji Engkau. Siapkan lagu pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Renungkan firman-Mu, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tidak semua tujuan hidupku. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari berdiri bersama-sama merenungkan
membuka hati dan berkata, Tuhan, jamah hatiku, biar syukur ada dalam hidupku. Persoalanmu mungkin besar, persoalanmu mungkin sulit untuk engkau hadapi, tapi kasih setia Tuhan tak berkesudahan itu janjinya. Ketika kita mengucap syukur, lihatlah apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu, sebab Dia tidak pernah mengingkari pribadinya. Allah yang baik yang berjanji memelihara, tidak pernah meninggalkan kita. Ini akan genap dalam kita. Saya akan pujian ini, saya akan berdoa buat saudara. Renungkan firman-Mu, siang dan malam, ku pegang tangan dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin kau rasa bebanmu berat. Saya minta semua tundukkan kepala. Mari hormati hadirat Tuhan ada di sini. Tuhan ada di tengah kita. Kalau kau rindu untuk didoakan, saya akan berdoa buat saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Apapun pergumulanmu, apapun kesulitan yang kau hadapi, mungkin kau berkata, Tuhan, ajar aku bisa mengucap syukur dalam kehidupanku dan pergumulanku. Angkat tanganmu, kau yang berperkara kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan saya akan mendoakan saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Engkau mengerti, Engkau tahu pergumulan kami, dan kehidupan kami ini milik-Mu. Genapi firman-Mu ketika kami mengangkat tangan bersyukur kepadamu. Biarlah pertolongan-Mu dicurahkan. Hamba doa buat tangan-tangan yang terangkat pagi ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat, Engkau memberkati, Engkau memberikan pertolongan-Mu. Terima kasih, turunkan tangan saudara. Semua kami, Tuhan, biarlah kami juga beroleh anugerah dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.